Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Sabarwarsini SMM selaku dosen pembimbing, terima kasih telah membimbing saya selama mengerjakan skripsi terapan ini. Dan Ibu Lini Ingriyani STMM selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Nadifa Aulia, kelas MK8B dengan NIM 18044410003 yang akan mempresentasikan hasil skripsi terapan saya yang berjudul Analisis Pembuatan Portofolio Optimal Menggunakan Pendekatan Single Index Model, studi kasus pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks ID XMES BUMN 17 periode April 2021 hingga Februari 2022. Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, menunjukkan bahwa jumlah investor di Indonesia pada tahun 2021 meningkat 87,5% dari tahun sebelumnya. Selain itu, investasi yang saat ini diminati oleh masyarakat adalah investasi saham. Hal tersebut dibuktikan oleh data dari KSEI yang menunjukkan bahwa sebagian besar investor di pasar modal adalah investor saham, yakni sebanyak 3,45 juta investor. Berdasarkan Survei Nasional Inklusi dan Keuangan Indonesia pada tahun 2019, mengatakan bahwa jumlah persentase masyarakat yang telah mengakses lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan atau inklusi keuangan sebesar 76,19%. Angka tersebut berbanding terbalik dengan persentase tingkat kemampuan, pengetahuan, dan keyakinan masyarakat atau literasi keuangan yang hanya 38,03% saja. Hal tersebut menyebabkan banyak investor terkena penipuan investasi dan mereka bingung saham mana yang tepat untuk diinvestasikan. Prinsip investasi saham adalah high risk high return, yang mana return yang tinggi akan menghasilkan risiko yang tinggi juga. Setiap investor ingin mendapatkan return yang tinggi namun risiko yang rendah. Setiap investor harus cermat dalam mengambil keputusan saham mana yang ingin diinvestasikan dengan cara diversifikasi saham atau manajemen portofolio. Menurut saya, investor selalu menginginkan portofolio dengan kinerja yang baik dan merupakan portofolio optimal. Menurut Halim, portofolio dapat dikatakan optimal adalah portofolio yang memberikan kombinasi return tertinggi dengan risiko terendah. Terdapat dua metode yang digunakan untuk menghitung portofolio optimal. Yang pertama, metode Markowitz, dan yang kedua, metode Single Index Model. Penelitian ini menggunakan metode Single Index Model karena yang pertama, perhitungannya lebih sederhana dari Markowitz, karena kovarian dan varians dari saham itu disederhanakan dengan risiko saham dan risiko pasar. Lalu yang kedua, menghitung koefisien beta yang mencerminkan tingkat return dan tingkat risiko masing-masing saham yang diamati. Objek penelitian ini adalah Indeks ID XMES BUMN 17, yang mana indeks ini diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah pada bulan April 2021. Konstituen dalam indeks ini diseleksi dari Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang dipilih hanya perusahaan BUMN tercatat dan afiliasinya saja. Konstituen dipilih berdasarkan tingkat likuiditas yang baik, kapitalisasi pasar terbesar, mempertimbangkan kinerja keuangan yang baik, dan tingkat kepatuhan yang baik. Menurut Nur Ahmad, pada saat dilakukan backtesting 5 tahun ke belakang oleh Bursa Efek Indonesia, Indeks ID XMES BUMN 17 mengalami peningkatan 3,85% dan lebih unggul dibandingkan dengan indeks saham syariah lainnya seperti JII yang hanya tumbuh 0,51%. Indeks ID XMES BUMN 17 memiliki kinerja yang unggul di hari pertama peluncurannya, yakni menguat 1,43% dan lebih unggul dibandingkan dengan indeks-indeks saham syariah lainnya seperti ISSI yang hanya menguat 0,72% dan indeks JII yang hanya menguat 0,49% saja. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan April 2021 hingga Februari 2022 dengan data historis, data harian. Menurut Abdullah, prospek pasar modal syariah mengalami peningkatan yang tajam selama 1 tahun terakhir, yakni peningkatan jumlah investor sebesar 647% pada tahun 2021, dan pasar modal syariah memiliki berbagai prestasi di kancah internasional pada tahun tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi saham-saham apa saja yang dapat membentuk portofolio optimal menggunakan metode Single Index Model dalam perusahaan yang terdaftar dalam Indeks ID XMES BUMN 17 periode April 2021 hingga Februari 2022. Yang kedua, untuk menghitung proporsi dana masing-masing saham sehingga dapat membentuk portofolio optimal menggunakan metode Single Index Model pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks ID XMES BUMN 17 periode April 2021 hingga Februari 2022. Yang ketiga adalah untuk menghitung tingkat return yang diharapkan dan risiko portofolio optimal yang telah terbentuk menggunakan metode Single Index Model pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks ID XMES BUMN 17
periode April 2021 hingga Februari 2022. Yang keempat, untuk membuat rekomendasi portofolio optimal untuk profil risiko investor tertentu. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yang mana penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengembangkan penelitian yang sebelumnya mengenai portofolio optimal. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama bagi penulis, di mana penelitian ini merupakan pengalaman dan karya yang sangat berharga dan dapat menjadi wadah untuk mengembangkan ilmu mengenai investasi dan pembentukan portofolio optimal. Lalu yang kedua bagi PNJ, yang mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pembentukan portofolio optimal menggunakan metode single index model. Lalu yang ketiga bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk dapat membuat keputusan investasi secara aktual dan mudah. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2017 tentang pembentukan portofolio optimal menggunakan metode single index model dengan sahamnya adalah saham perusahaan properti, real estate, dan building construction periode 2013 hingga 2015. Dan hasilnya terdapat 4 saham yang termasuk dalam portofolio optimal. Lalu, yang kedua terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kristianto dan Zuhri pada tahun 2018 tentang pembentukan portofolio optimal menggunakan metode single index model dan saham yang digunakan adalah indeks LQ45 periode Februari 2012 hingga Januari 2017. Dan terdapat 5 saham yang termasuk dalam portofolio optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Darmayanti pada tahun 2019 tentang pembentukan portofolio optimal menggunakan metode single index model dengan objek sahamnya adalah indeks IDX 30 periode Agustus 2016 hingga Januari 2018 dan terdapat 8 saham yang termasuk dalam portofolio optimal. Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Margana dan Artini pada tahun 2017 mengenai pembentukan portofolio optimal menggunakan metode single index model dengan objek sahamnya adalah indeks LQ45 periode Agustus 2015 hingga Januari 2016 dan terdapat 9 saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal. Penelitian terakhir dilakukan oleh Prayitno pada tahun 2020 mengenai pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan metode single index model dengan objek sahamnya indeks Jakarta Islamic Index pada periode Desember 2016 hingga Desember 2019 dan terdapat 4 saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal. Dari keseluruhan penelitian terdahulu, penelitian yang saya lakukan memiliki objek saham yang berbeda, yakni indeks IDX MAS BUMN 17 dan periode yang berbeda pula, yakni periode April 2021 hingga Februari 2022, meskipun menggunakan metode yang sama, yakni metode single index model. Selanjutnya terdapat kerangka penelitian. Yang pertama ada investasi saham, lalu yang kedua saham-saham yang termasuk ke dalam indeks IDX MAS BUMN 17 periode April 2021 hingga Februari 2022, lalu perhitungan portofolio optimal menggunakan metode single index model yang terdiri dari yang pertama menghitung realized return dan expected return saham, lalu yang kedua menghitung realized return dan expected return pasar, lalu yang ketiga menghitung risiko saham, risiko pasar dan unsystematic risk, lalu yang keempat menghitung Axis return to beta, lalu yang kelima menghitung cut off point atau C bintang, lalu yang terakhir ada menghitung proporsi dana, lalu dipecah lagi menjadi 2, ada menghitung risiko portofolio dan menghitung return portofolio, dan yang terakhir membuat rekomendasi portofolio optimal untuk investor. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Objek penelitian. Populasinya adalah 17 perusahaan yang termasuk dalam indeks IDX MAS BUMN 17 periode April 2021 hingga Februari 2022. Sampelnya adalah 13 perusahaan yang termasuk dalam kriteria sampel. Metode penelitian adalah purposive sampling. Kriteria untuk mempertimbangkan seleksi sampel adalah yang pertama, perusahaan go public yang terdaftar dalam indeks IDX MAS BUMN 17 secara konsisten selama periode April 2021 hingga Februari 2022. Lalu yang kedua adalah perusahaan yang melakukan aksi korporasi yang termasuk ke dalam indeks IDX MAS BUMN 17 selama periode April 2021 hingga Februari 2022 karena aksi korporasi dapat mempengaruhi pergerakan harga saham menjadi tidak stabil. Jenis datanya adalah data kuantitatif, sumber datanya adalah data sekunder berupa data closing price saham daily transaction, closing price IHSG, dan BI 7 days reverse repo rate. Lalu, metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi dengan mengunduh data sekunder melalui website Bursa Efek Indonesia, website Yahoo Finance, dan website Bank Indonesia. Selanjutnya adalah hasil seleksi sampel. Berikut ini merupakan kriteria dan hasil seleksi sampel indeks IDX MAS BUMN 17 menggunakan metode purposive sampling.
Untuk kriteria yang pertama terdapat 14 perusahaan, dan untuk kriteria yang kedua tereliminasi satu perusahaan, sehingga total dari perusahaan yang termasuk ke dalam seleksi sampel adalah 13 perusahaan. Dari 13 saham tersebut terbagi menjadi 4 sektor. Yang pertama, sektor barang baku, yang kedua, sektor energi, yang ketiga, sektor kesehatan, dan yang keempat, sektor infrastruktur. Pada grafik pergerakan saham sektor barang baku terlihat bahwa saham Antam dan saham SMGR itu mengalami fluktuasi yang uptrend, namun untuk yang saham Weton dan saham SMBR itu mengalami sideways. Berdasarkan grafik pergerakan harga saham sektor energi, ketiga saham yakni saham Elsa, PTBA, dan Pegas mengalami fluktuasi uptrend. Lalu pada grafik pergerakan harga saham sektor kesehatan yakni saham KF itu mengalami fluktuasi yang downtrend. Pada grafik pergerakan harga saham sektor infrastruktur terlihat bahwa saham TLKM mengalami pergerakan saham yang uptrend, lalu saham PTPP dan saham Wika mengalami pergerakan yang downtrend, lalu saham PPRE dan saham WG mengalami sideways. Selanjutnya pergerakan harga IHSG dan BI Red. Pada grafik pergerakan harga IHSG terlihat bahwa adjusted cost price IHSG mengalami fluktuatif, namun pergerakannya cenderung naik. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada awal periode, harga IHSG berada di titik 5.995 dan pada akhir periode berada di titik 6.888. Selanjutnya ada pergerakan dari BI 7 Days Reverse Repo Rate yang merupakan tingkat suku bunga untuk mengukur risk-free rate. Tingkat suku bunga ini dari periode April 2021 hingga Februari 2022 sebesar 0,01% secara harian. Hasil perhitungan realized return saham, expected return saham, dan standar deviasi saham. Untuk menghitung realized return saham, rumusnya adalah harga saham T dikurang harga saham T-1 dibagi harga saham T-1. Perhitungan realized return di sini menggunakan contoh saham Telkom dengan periode 5 Mei dan 4 Mei, dan hasilnya adalah 0,0127. Lalu selanjutnya adalah expected return saham dengan rumusnya adalah jumlah keseluruhan realized saham dibagi dengan periode penelitian. Selanjutnya ada perhitungan standar deviasi saham atau risiko saham dengan rumusnya adalah akar dari keseluruhan jumlah realized return dikurang expected return dibagi jumlah periode penelitian. Di tabel expected return saham yang memiliki expected return tertinggi adalah saham TLKM dengan nilai 0,001872 yang sejalan dengan meningkatnya transformasi digital di Indonesia, dan laba perusahaan telekomunikasi Indonesia itu meningkat 1,7% di tahun 2022. Pada tabel standar deviasi saham terlihat bahwa standar deviasi saham tertinggi berada pada saham Wika dengan nilai 0,034458, dan ini sejalan dengan menurunnya laba perusahaan sebesar 15,79% pada tahun 2022. Selanjutnya adalah hasil perhitungan return realisasi pasar, expected return pasar, dan standar deviasi pasar. Return realisasi pasar dihitung dengan rumus IHSG periode T dikurang IHSG periode T-1 dibagi IHSG periode T-1. Dan di sini menggunakan periode 5 Mei dan 4 Mei tahun 2021, dan hasilnya adalah 0,00185. Perhitungan expected return pasar dengan rumus jumlah return realisasi pasar dibagi periode penelitian. Selanjutnya adalah perhitungan standar deviasi pasar dengan rumus akar dari jumlah return realisasi pasar dikurang expected return pasar dibagi periode penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa expected return pasar itu bernilai positif dan dapat memberikan return kepada investor sebesar 0,068%. Selanjutnya adalah hasil perhitungan beta saham, alfa saham, dan varian kesalahan residu. Pada tabel beta, saham yang memiliki nilai beta tertinggi adalah saham Wika dengan nilai 1,8529, dan apabila beta berada di atas 1, maka sensitivitas terhadap fluktuasi harganya berada di atas pasar. Pada tabel alfa, saham dengan nilai alfa tertinggi adalah saham TLKM dengan nilai 0,0011, dan ini menunjukkan bahwa saham TLKM dapat memberikan return secara independen sebesar 0,1% tanpa adanya pengaruh dari return pasar. Lalu pada tabel varian kesalahan residu, saham dengan nilai varian kesalahan residu tertinggi adalah saham KF dengan nilai 0,001218. Selanjutnya adalah perhitungan excess return to beta. Pada tabel ERB, saham dengan nilai ERB tertinggi adalah saham TLKM dengan nilai 0,00165, dan saham dengan nilai ERB terendah adalah saham Weton dengan nilai minus 0,00131. Saham yang memiliki nilai ERB positif itu dapat dimasukkan ke dalam kandidat portofolio optimal. Saham dengan nilai ERB positif adalah saham TLKM, saham Pegas, dan saham PTBA. Selanjutnya adalah perhitungan cut-off rate atau CI. Komponen untuk menghitung CI adalah AI dan BI.
Pada tabel CI, saham dengan nilai CI terbesar adalah saham TLKM dengan nilai 0,00026 dan itu dijadikan sebagai cut-off point atau C bintang. Saham dengan nilai ERB lebih dari C bintang atau cut-off point itu akan menjadi saham dengan kandidat portofolio optimal. Selanjutnya adalah perhitungan proporsi dana yang terdiri dari ZI atau proporsi dana dan WI adalah tingkat presentase masing-masing saham. Setelah perhitungan WI dan ZI, didapat proporsi dana yang paling efisien untuk diinvestasikan oleh investor pada saham Pegas adalah sebesar 12,53%, saham PTBA sebesar 29,47%, dan saham TLKM sebesar 57,99%. Selanjutnya ada perhitungan expected return portofolio yang terdiri dari alpha portofolio dan beta portofolio. Alpha portofolio adalah rata-rata tertimbang alpha dari masing-masing saham, dan beta portofolio adalah rata-rata tertimbang beta dari masing-masing saham. Hasil dari expected return portofolio adalah 0,00164. Selanjutnya perhitungan risiko portofolio yang terdiri dari risiko sistematik dan unsystematic risk. Risiko portofolio itu penjumlahan dari risiko sistematik dengan unsystematic risk dan hasilnya adalah 0,000512. Selanjutnya penilaian portofolio. Berikut ini merupakan tabel proporsi dana, expected return portofolio, dan risiko portofolio dari saham-saham yang termasuk ke dalam indeks IDX Fast BUMN 17 periode April 2021 hingga Februari 2022 yang termasuk ke dalam portofolio optimal. Hasil perhitungan tersebut membuktikan bahwa portofolio ini menguntungkan bagi investor karena dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada risikonya, yakni keuntungannya 0,164% dan risikonya 0,05%. Saham TLKM memiliki nilai pembobotan paling besar karena memiliki nilai beta sama dengan 1, yakni 1,0738 dan paling kecil di antara PTBA dengan saham Pegas. Dan hal ini membuktikan bahwa portofolio yang terbentuk direkomendasikan untuk investor dengan profil risiko risk netral. Pembentukan portofolio ini juga terbukti mampu memberikan hasil yang positif karena menghasilkan tingkat expected return portofolio yang lebih besar dari risiko portofolio dan expected return pasar. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Dari 13 saham yang dijadikan sampel penelitian, hanya 3 saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal, yakni saham PTBA, saham TLKM, dan saham Pegas. Hal ini karena saham-saham tersebut memiliki nilai ERB lebih dari cut-off point atau C bintang. Sedangkan 10 saham lainnya memiliki nilai ERB lebih kecil daripada cut-off point atau C bintang. Lalu investor dapat menginvestasikan dananya secara efisien kepada saham Pegas dengan proporsi 12,53%, pada saham PTBA dengan proporsi 29,47%, dan pada saham TLKM dengan proporsi 57,99%. Dengan pembentukan portofolio optimal, investor diharapkan dapat mendapatkan tingkat return 0,0164% per hari dan tingkat risiko 0,05% per hari. Tingkat risiko ini telah diminimalisasi jika dibandingkan dengan investasi pada saham individual karena telah dilakukan diversifikasi komposisi saham dengan metode pembentukan portofolio optimal. Portofolio optimal yang terbentuk direkomendasikan untuk investor dengan profil risiko risk netral. Hal tersebut dikarenakan saham PTBA, saham TLKM, dan saham Pegas memiliki beta sama dengan 1. Investor dengan profil risiko risk netral masih toleransi dengan risiko, namun tidak untuk risiko yang terlalu besar. Selanjutnya terdapat saran, yakni sebaiknya investor yang memiliki profil risiko risk netral dapat berinvestasi kepada saham-saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal indeks IDX Fast BUMN 17, yakni saham TLKM, saham Pegas, dan saham PTBA. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian lebih dari 1 tahun untuk portofolio optimal, mengingat penelitian ini menggunakan indeks IDX Fast BUMN 17 yang baru diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia 1 tahun yang lalu, sehingga penelitian ini hanya menggunakan periode 1 tahun.